Sahabat ofisial, pernahkah kalian mendengar tentang keberadaan seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang bernama Nabi Jirjis? Nah, nabi ini memiliki mukjizat atau dikaruniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketika dia dibunuh sampai 70 kali, tetapi kemudian dia hidup kembali 70 kali pula. Nah, sahabat ofisial, ini yang paling menarik ya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kisah Nabi Jirjis ini menurut versi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Dan jika kalian menyukai kisah-kisah yang fenomenal, keanehan, keunikan dalam sebuah agama, ataupun tentang kisah-kisah misteri di dunia ini, silahkan ya kalian simak. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video-video kami ke sosial media kalian. Nabi Jirjis alaihi salam ini terkenal dengan kisahnya yang diutus kepada seorang raja zalim bernama Raja Darian. Nah, pada suatu hari Nabi Jirjis berusaha untuk mengingatkan si Raja Darian ini, kenapa kamu malah menyembah berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberimu kekayaan? Lalu apa jawaban dari Raja Darian yang zalim ini? Si raja ini tuh menjawab, loh, segala nikmat, seluruh kemegahan tahta kerajaan, dan semua yang ada dalam kenikmatan-kenikmatan anugerah yang ada dalam kehidupanku ini aku peroleh semenjak aku menyembah berhala-berhala itu. Lalu bagaimana jawaban dari Nabi Jirjis? Dengan tenang Nabi Jirjis pun menjawab bahwa sesungguhnya segala kesenangan, kenikmatan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara dan akan sirna gitu kan. Sementara segala anugerah dan kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat itulah yang akan kekal. Kemudian Nabi Jirjis dan Raja Darian yang zalim ini pun terlibat perdebatan sengit yang pada akhirnya raja ini pun kehabisan argumen atau kalah dalam berargumen sehingga murka dan menyuruh para pengawalnya untuk menghukum serta menyiksa Nabi Jirjis ini. Menurut riwayat, Nabi Jirjis ini pun disiram dengan air yang sangat panas yang diberikan dedaunan tertentu yang membuat kulit dari Nabi Jirjis ini pun melepuh. Kemudian wafatlah Nabi Jirjis, namun tidak berselang lama Nabi ini pun bangkit justru dalam rupa dan wujud yang jauh lebih menawan dari sebelumnya. Lihat hal itu tentunya Raja Darian heran, kaget, tapi dia begitu murka sehingga kemudian menyuruh para pengawalnya untuk kembali menyiksa Nabi Jirjis ini. Para pengawalnya disuruh untuk mengiris-ngiris daging Nabi ini dan kemudian menancapkan besi panas sejumlah 6 buah ke tubuh Nabi Jirjis sehingga Nabi Jirjis pun kembali wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan ya. Namun akhirnya Nabi Jirjis pun atas karunia Allah, atas izin Allah, atas kuasa Allah, Nabi ini pun kembali bangkit dan hidup kembali. Kemudian Nabi ini pun berteriak kepada Raja Darian, "Hei manusia yang zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Nah, Raja Darian ini semakin murka dan menyiapkan sebuah belaga besar yang berisi air yang mendidih gitu ya. Nah, kemudian dilemparlah si Nabi Jirjis ini ke belaga besar tersebut. Nabi Jirjis pun untuk yang ketiga kalinya wafat dengan cara direbus oleh Raja Darian yang zalim ini. Tetapi atas kuasa Allah kembali hidup. Raja yang zalim, kejam, dia itu terus menyiksa Nabi Jirjis hingga beliau itu wafat, hidup kembali, wafat, hidup kembali hingga 70 kali. Bahkan dalam beberapa kitab dituliskan sampai 100 kali. Sehingga akhirnya si Raja zalim, psikopat ini kewalahan dan membuat sebuah kesepakatan dengan Nabi Jirjis. Apa katanya? "Hei Jirjis, jika kamu mentaati aku pun akan mentaati kamu. Sembahlah berhala-berhalaku, maka aku juga akan menyembah Tuhanmu." Nabi Jirjis diam saja dan tidak menyahut sampai-sampai orang-orang di situ berpikir bahwasanya Nabi Jirjis menyetujui atau menyepakati tawaran dari Raja Darian yang zalim dan psikopat ini. "Aku sudah menyiksa kamu berkali-kali dengan berbagai siksaan. Sekarang saatnya kamu untuk datang ke rumahku
melepaskan, menghilangkan keletihanmu. Nabi Jirjis tetap diam saja, tetapi dia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh si raja tadi untuk datang ke istananya. Sesampainya di istana raja ini, Nabi Jirjis mendirikan sholat dan membaca kitab Zabur. Dan efek dari bacaan kitab Zabur oleh Nabi Jirjis ini membuat istri sang raja justru malah tersentuh. Dan pada akhirnya diriwayatkan istri raja ini pun memeluk Islam. Nah, keesokan harinya sang raja pun kembali menemui Nabi Jirjis. Dia menyuruh agar Nabi Jirjis menyembah kepada berhala sesembahan si raja ini, tetapi tentu saja Nabi Jirjis menolaknya, dan akhirnya si raja pun murka kembali dan menyuruh pengawalnya menyeret Nabi Jirjis dan mengasingkannya pada sebuah gubuk tua yang dihuni oleh nenek dan juga anaknya yang menderita buta, tuli, dan bisu. Di situ Nabi Jirjis tidak pernah diberi makan ya oleh si raja lalim ini. Sehingga akhirnya Nabi Jirjis ini berdoa kepada Allah agar diberikan makanan. Nah, tiba-tiba tiang dari gubuk tua itu pun tumbuh daun-daun dan mengeluarkan buah-buah yang segar untuk dimakan oleh Nabi Jirjis dan nenek beserta anaknya yang buta, tuli, dan bisu itu. Nah, melihat hal itu tentunya si nenek sangat takjub dong, dan akhirnya meminta agar Nabi Jirjis ini memohon kepada Allah supaya anaknya disembuhkan. Nah, pada akhirnya Nabi Jirjis pun menuruti kemauan si nenek, sehingga akhirnya atas kuasa Allah si pemuda yang menderita bisu, buta, dan tuli ini akhirnya sembuh. Lalu apa kata Nabi Jirjis kepada pemuda ini? Setelah pemuda itu sembuh, si Nabi Jirjis ini berpesan kepada si pemuda, "Nak, datanglah ke tempat penyimpanan berhala-berhala raja. Katakan kepada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Atas mukjizat, atas izin Allah, berhala-berhala itu pun kemudian mencabut dirinya dan sampailah di halaman rumah nenek tersebut. Nabi Jirjis pun keluar dan kemudian memberikan isyarat kepada bumi sembari menjejakkan kaki. Sontak, bumi pun terbelah dan menguburkan berhala-berhala tersebut. Sementara istri Raja Darian yang menyaksikan hal itu pun takjub dan naik ke atas panggung seraya berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri ini, sayangilah jiwa-jiwa kalian. Yakin dan percayalah bahwa Jirjis ini memang benar-benar seorang nabi dan rasul utusan Allah yang diutus untuk kita semua." Akhirnya ketika mendengar hal itu, sang raja pun murka luar biasa kepada istrinya. Ia menatap tajam kepada istrinya sembari berkata, "Kenapa hanya dengan mukjizat seperti itu kamu masuk Islam? Aku ini loh sudah 70 tahun melihat banyak mukjizat, melihat banyak yang namanya keajaiban, tapi aku tidak pernah ingin masuk ke dalam Islam. Kenapa hanya dengan seperti itu kamu memeluk Islam?" Si istrinya ini kemudian menjawab, "Semua itu karena kedurhakaan dan kezalimanmu. Sementara ini bagiku adalah sebuah keberuntungan." Akhirnya si Raja Darian ini murka dan kemudian finally dia pun membunuh istrinya itu. Akhirnya Nabi Jirjis ini pun kembali berdoa memohon kepada Allah, "Ya Allah, sudah 70 tahun ini aku telah menanggung berbagai siksaan dari orang-orang kafir ini. Sekarang anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid." Sontak pada saat itu pun langsung diturunkan api dari langit oleh Allah yang menyerang, membakar, menghancurkan para pengikut Raja Darian berikut sang raja. Dan beberapa yang masih hidup, mereka malah mengangkat pedang kemudian menghabisi Nabi Jirjis ini. Syahidlah beliau. Nah, sahabat official, kita bisa mengetahui beberapa mukjizat dari Nabi Jirjis ini. Yang pertama, Nabi ini memiliki mukjizat di mana ia 70 kali dibunuh dan 70 kali pula ia dihidupkan kembali oleh Allah. Dan yang kedua, Nabi ini sanggup mengundang 70 berhala-berhala milik Raja Darian untuk datang ke rumahnya. Dan yang ketiga, Nabi Jirjis ini mampu membelah tanah dan menguburkan berhala-berhala tersebut. Selanjutnya, mukjizat dari Nabi ini adalah beliau sanggup untuk menumbuhkan daun dan buah dari kayu penyangga gubuk si nenek tua.
Nah, sahabat official, ini yang paling menarik ya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana kisah Nabi Jirjis ini menurut versi Kristen. Ternyata Kristen juga mempunyai kisah tentang Nabi Jirjis ini toh. Oke, tapi sebelum kita lanjut ceritanya, aku ingatkan dulu ya untuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kami ke tab sosial media kalian ya. Nabi Jirjis alaihissalam ini di dalam versi Kristen dikenal dengan nama Santo Gregorius, yang mana Santo Gregorius ini adalah seorang martir dan dia terkenal karena sanggup membunuh naga, yang mana naga itu selalu meminta pengorbanan atau tumbal manusia. Setelah kematian ayahnya yang bernama Gerontius, akhirnya ibunya yang bernama Polikronia membawa Santo Gregorius ini kembali ke tanah kelahirannya. Pada usia 14 tahun akhirnya ibunya pun meninggal. Dan di usia 17 tahun si Santo Gregorius ini kemudian berangkat menuju ke Nikomedia dan mengikuti jalan adat seorang bangsawan Romawi muda. Santo Gregorius ini akhirnya bergabung dengan prajurit Romawi. Dan pada akhir usianya ke-20, dia pun dipromosikan menjadi tribun militer yang ditempatkan di garda terdepan kekaisaran Romawi. Puluhan tahun kemudian, akhirnya Santo Gregorius ini pun dipromosikan sebagai legatus dan konon sempat bepergian ke Inggris bersama calon Konstantinus mengunjungi Glastonbury dan Caerleon. Dan Santo Gregorius ini sangat dihormati di kalangan umat Kristen dan di kalangan gereja-gereja pada masa itu, khususnya gereja Ortodok, yang mana Santo Gregorius ini dianggap sebagai martir agung yang telah sangat berjasa menyelamatkan sang putri raja. Santo Gregorius memiliki ciri khas atau memiliki atribut khusus, yakni zirah dan tombak yang berujung salib. Sehingga pada zirah, tombak, lencana, ataupun pada perisainya terdapat lambang salib Santo Gregorius. Santo Gregorius ini dalam versi Kristen diceritakan sebagai orang suci yang berhasil menjinakkan naga yang hendak memangsa putri raja. Berkat perjuangan dari Santo Gregorius inilah akhirnya putri raja yang hendak dijadikan korban berikutnya oleh sang naga akhirnya terselamatkan. Yang perlu kita ketahui, kisah ini berlatar Kapadokia dalam sumur-sumur pada abad ke-11 dan ke-12. Namun, pada akhirnya diganti menjadi Libya dalam legenda emas di abad yang ke-13. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 303, si Diocletianus ini dipengaruhi oleh Galerius. Akhirnya mengeluarkan sebuah dekret yang isinya bahwasanya setiap prajurit Kristen itu harus terdegradasi. Dan setiap prajurit Kristen itu wajib untuk mempersembahkan korban bagi dewa-dewa Romawi. Mendengar hal tersebut, akhirnya Santo Gregorius pun melepaskan budak-budaknya dan memberikan kekayaan kepada orang-orang miskin, sembari menunggu nasibnya. Sebab Santo Gregorius ini pada akhirnya juga dihukum pancung pada tanggal 23 April tahun 303 tersebut. Namun pendapat yang menyatakan bahwa Jirjis bin Pultin ini bukanlah seorang nabi, tentunya ini berdasar ya, karena hal itu pastinya bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah bersabda, tidak ada nabi yang diangkat di antara aku dan Isa ibnu Maryam. Seperti itu ya, sahabat official. Sahabat-sahabat official, dari kisah versi Kristen ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, setidaknya Santa Georgius ini mempunyai satu kelebihan, yaitu menjinakkan atau membunuh naga. Meskipun banyak perdebatan di kalangan ulama bahwa Jirjis bin Pultin ini bukanlah seorang nabi, melainkan salah satu dari antara murid Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Wallahu a'lam. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.